berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ini pasti buat kita semua ya, karena kita memiliki keterbatasan masing-masing. Di setiap ayat-ayat sulit yang kita temukan, ada solusinya. Kadang kita sudah diberikan solusinya, tapi kita tidak menyadari. Atau mungkin kita memang harus sabar, karena Tuhan itu proses, Tuhan tidak instan. Setan juga mencoba dari berbagai cara untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi gagal fokus dengan apa yang sebenarnya firman Tuhan maksudkan. Ditinggalkan saja dulu yang susah itu, tapi bukan berarti kita tidak melakukan atau mempraktekkan yang jelas-jelas. Menghadapi kesulitan itu impact-nya gede loh, bukan hanya buat kita aja. Dengan kita belajar, berarti kita menyadari firman Allah itu penting. Jangan sampai kita lemah iman, jangan sampai kita merasa pintar diri, dan jangan sampai kita memutarbalikan. Jadi walaupun sulit, ya tapi tetap saja ada fungsinya, ada berkatnya bagi kita ya. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah forum pembelajaran Alkitab yang selama triwulan kedua di tahun 2020 ini membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan khusus di pekan ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ini pasti buat kita semua ya, karena kita memiliki keterbatasan masing-masing. Untuk berdiskusi kali ini, kita sudah kedatangan teman dan juga pendeta Leroy Pakpahan yang akan memperkenalkan diri masing-masing dan juga menjawab pertanyaan di awal dari diskusi sekolah sahabat ini, yaitu ketika belajar menghadapi pertanyaan atau konsep yang susah, biasanya reaksi kita gimana nih cara belajar kita? Boleh silakan. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau belajar dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau soal yang sulit, biasanya Bella coba untuk mengalihkan dulu, melakukan sesuatu yang selain dari yang lagi iya. Terus habis itu kalau udah mulai enteng lagi otaknya, terus coba lagi, terus coba cari di buku-buku yang lain atau di pelajaran sebelumnya mungkin ada kaitan seperti itu. Berarti tipe suka belajar sendiri ya? Atau? Tergantung sih. Ada beberapa yang belajar sendiri, ada yang lebih enak sama teman. Orang lain. Oke, terima kasih Bella dan juga Pendeta Leroy Pakpahan. Bagaimana Pendeta? Ya, ini agak susah menjawabnya ya. Tapi tipikal saya adalah ketika menghadapi ayat sulit, biasanya saya akan upayakan untuk mengerti ayat itu sampai di mana, sampai pada batas kemampuan saya. Nah, ketika saya lihat peluang itu tidak ada, bahwa saya akan bisa menyelesaikan problematik dari teks itu, saya akan cari teman. Nah, biasanya yang saya kenal ya, yang saya tahu, lalu saya tanya. Lebihnya kebanyakan adalah baca buku, komentar ya, komentar Alkitab. Apa yang disebutnya di sini, apa yang disebut di sini, apa yang disebut di sini. Oh, mereka punya angle seperti itu ya, gitu. Lalu kemudian saya ambil kesimpulan untuk saya sendiri. Saya lebih mengerti ayat ini seperti ini ya. Dan karena saya percaya dengan tulisan Ellen White, saya juga selalu pasti akan buka. Kira-kira ada nggak referensi ayat ini dibahas oleh tulisan Ellen White? Bukan mau katakan bahwa Alkitab tidak cukup untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tapi ya dalam pelajaran kita dapat penjelasan bahwa memang ya ada ayat yang sulit ya, ada yang sulit. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Sempet sampai nggak bisa tidur nggak Bella? Iya. Ya. Baik, kita akan melanggar hukum kesehatan jadinya. Iya, betul. Kita akan mulai dengan membaca ayat hafalan dan juga doa buka dari Bella. Baik, untuk pelajaran kita pada pekan ini dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga masing-masing kami sampai saat ini sehingga tidak kurang satu apapun. Saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat agar kami yang ada di studio dapat mendiskusikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat agar dapat mengerti apa yang saat ini kami diskusikan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, pelajaran minggu ini sangat menarik dan pas buat kita. Dan uniknya, yang merasa sulit mengerti firman Tuhan itu bukan hanya kita saja, tapi Petrus pun yang waktu itu tinggal di zaman para rasul, di satu zaman dengan Rasul Paulus, pun tidak mengerti tulisannya Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita yang sudah tinggal beribu-ribu tahun setelah itu. Tapi penekanan yang penting di sini yang Petrus katakan adalah jangan sampai kita lemah iman, jangan sampai kita merasa pintar diri, dan jangan sampai kita memutarbalikan. Nah, tiga hal ini mungkin yang akan kita diskusikan lebih lanjut, dan juga kita akan mau mencoba mengerti kenapa sih sampai kita merasa sulit untuk memahami Alkitab. Berarti secara psikologis dan secara intelijen mungkin bagi manusia, dan tentunya solusinya apa. Kalau kita ketemu hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk membahas itu kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita mengawali diskusi kali ini untuk melihat apa sih yang menyebabkan kontradiksi. Menarik di 2 Timotius 2 ayat 10-15 ini dikatakan ada silat lidah. Jadi maksudnya bukan hanya sebatas di pemahaman, kadang pemahaman kita juga pengen kita ekspresikan kan. Akhirnya yang keluar bermacam-macam lah, karena memang konteks dari 2 Timotius 2 ayat 10-15 ini adalah mengenai ajaran sesat. Nah, yang penting dari sini ada beberapa pandangan yang harus kita mengerti mengapa sampai ada kontradiksi, dan tentunya kontradiksi ini tidak disebabkan oleh firman Tuhan itu sendiri, tapi karena banyaknya otak yang memproses firman Tuhan itu. Kita mau lihat seperti apa cara kita baiknya memandang kontradiksi. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kita manusia tidak sempurna dan terbatas. Kita harus ingat bahwa hikmat Tuhan itu jauh lebih besar dari hikmat kita. Malah ilustrasi mengatakan bahwa kalau kita itu satu pasir di pantai, Allah kita itu semua pasir yang ada di samudra. Dia tahu ya masing-masing ada berapa pasir, cuma Tuhan yang bisa jawab. Kita tidak bisa. Seperti itu perbedaan hikmat kita. Jadi kalau kita melihat, kok ini kayaknya beda dari yang kemarin saya pelajari, normal ya, jangan panik. Nanti kita dari hari ke hari kita akan belajar, terus kalau udah mentok gimana dong? Nah, nanti kita akan belajar terus ya. Lalu yang berikutnya ditekankan, jangan sekali-sekali kalau ketemu kontradiksi berarti langsung mengeneralisasi, oh berarti Alkitab salah. Kan? Ini bilangnya A, ini bilangnya B, salah gitu. Itu terlalu mengeneralisasi namanya. Terus yang kedua adalah di sini dibilang, ayo usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari penjelasan. Berarti jangan putus asa, terus pelajari. Dan nanti menarik nih, ini sangat detail ya, jadi saya nggak mau kasih banyak bocoran nih untuk pelajaran-pelajaran yang berikutnya, tapi kurang lebih 3 hal itu. Jadi mengetahui keterbatasan kita, mengakui kebesaran Allah, jangan kita memiliki pikiran yang sempit untuk mengeneralisasikan Alkitab, dan ayo kita anggaplah ini sebagai sebuah perjalanan ya. Oh ya, suatu hari saya akan ngerti, tapi hari ini belum, ya udah ayo kita nikmati prosesnya seperti itu. Nah, contoh yang dimasukkan di hari Minggu ini adalah tentang penyalinan dan penerjemahan. Nah, ini kita sudah bahas di minggu-minggu yang sebelumnya sebenarnya, tapi khusus mengenai 2 Timotius 2 ayat 15 terutama, ya kan, yang menjadi pertanyaan adalah
kata berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, ternyata itu kalau dibandingkan dengan bahasa aslinya dan juga mungkin bahasa Inggris yang lebih tua diterjemahkan, agak berbeda dengan bahasa Indonesianya. Pendeta boleh tolong luruskan yang seharusnya kita menerimanya seperti apa? Ya, saya baca saja ayat 15 ya. Ya, silakan. Nah, setelah disampaikan pada bagian ayat 14 disebutkan ingatlah, lalu ayat 15 katakan usahakanlah. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius ya. Pekerja yang muda ya, pendeta muda ya. Usahakanlah supaya engkau Timotius layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Lalu perhatikan ada kata kemudian yang berterus terang. Jadi bukan hanya tidak usah malu tapi yang berterus terang memberitakan. Nah, konsep ini kan memberitahukan kepada kita bahwa terus terang ini berhubungan dengan orang lain ya. Setelah dia mengerti firman itu lalu dia sampaikan. Jadi nasihat agar berterus terang memberitakannya. Nah, hanya persoalannya dari kata terus terang di sini, terus terang memberitakan. Ini datang dari satu kata. Tadi pagi saya cek sengaja ini. Kata ini muncul hanya satu kali di Perjanjian Baru. Jadi kalau bisa dibilang kalau dalam istilah Perjanjian Baru ini namanya hapax legomenon. Ya, karena cuma satu. Tapi kalau dia misalnya ada lagi yang lain, misalnya hanya dua, misalnya bisa dibilang hapax legomena. Ya, jadi lebih plural. Tapi ini hapax legomena sepertinya ya. Nah, datang dari kata ortotomeo ya, ortotomeo. Artinya menggunakan atau menjelaskan atau menafsirkan dengan benar. Jadi kalau bicara tentang katakan terus terang itu menyatakan kepada orang. Tapi kalau ditafsirkan dengan benar, itu bisa dalam arti ya saya dengan ayat itu. Orang lain belum in view ya. Jadi belum termasuk. Kira-kira demikian. Nah, tapi anggaplah pengertian ini memakai dua ini. Jadi selain kita terus terang pada waktu kita mempelajarinya, tapi kita juga terus terang untuk menyampaikannya kepada orang lain ya. Jadi kita hati-hati menghandling pengertian dari ayat itu, tapi kita juga perlu terus terang dalam menyampaikannya. Jadi istilahnya begini, saya temukan ayat ini sulit. Nggak semua saya tahu, ya saya juga harus katakan hanya sampai di situ batas saya, barangkali ada lagi yang lain, kira-kira begitu ya. Jadi tidak langsung bikin klaim, saya tahu ayat ini begini ya. Jadi ditutupi PR-nya yang belum selesai ya. Ya enggak juga begitu ya. Itu saya lihat. Jadi nasihat dari Rasul Paulus ini saya kira seperti seperti pisau bermata dua ya, bisa mengarah kepada si pemberita, bisa juga mengarah kepada kita yang sedang meneliti Alkitab. Ya, demikian. Iya sih, kalau bahasa lainnya open-ended question. Jadi pertanyaannya dibuka aja. Menurut kamu gimana? Gitu kan? Sebenarnya itu cara active learning yang dunia barat tekankan kepada edukasinya kan. Jadi ketika kita mengajar anak, ajak dia untuk berpikir. Jadi kita kasih pertanyaan terbuka gitu, daripada mendikte A, B, C gitu kan, seperti Indonesia dulu. Kalau sekarang kita udah mulai berkembang juga. Akhirnya berarti kita mengajak mereka untuk ayo kita pikir, menurut kamu firman Tuhan gimana gitu ya, daripada kita yang sok tahu, gini loh, harus pokoknya gitu, nggak boleh yang lain gitu. Dan membuat diri kita jadi lebih di atas dari firman ya. Lalu klaim ya. Kalau Bella ada nggak pengalaman ketika orang bilang, kok kamu gini sih? Kamu sering membuka pertanyaannya open-ended atau saya belajar dulu ya, atau gimana? Ini bukan naif ya, tapi kalau tipe Bella sih kalau memang nggak tahu, Bella pasti bilang nggak tahu. Karena takut juga kan, apalagi kalau berhubungan dengan Alkitab, pada dasarnya kan bukan wewenang kita untuk mencoba membuat diri kita tahu semuanya, kalau bukan karena Roh Kudus juga. Dan itu akan kita pelajari juga menyangkut. Jadi kalau jujurnya Bella akan bilang nggak tahu kalau memang Bella nggak tahu. Oke, ayo kita belajar sama-sama gitu misalnya. Baik sahabat orang muda, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, tadi saya sengaja menanyakan Bella kalau menjawab jujur atau enggak nih, ya kan? Ternyata dia jujur, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Sebenarnya apa manfaatnya kita jujur dan kita hati-hati menurut Alkitab? Oke. Kita masuk dari Senin berarti ya. Nah, dari tadi kan kita sudah mencoba untuk berbicara tentang hal-hal yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, atau apapun situasi kesulitan yang kita hadapi. Tapi kan jarang orang berpikir untuk bagaimana sih seharusnya kita menanggapi. Jadi kadang orang cuma melihat situasinya,
Tapi kadang orang itu jadi stuck atau terjebak dengan situasi itu karena nggak sedikit orang yang tahu bagaimana menanggapi kesulitan yang saat itu dia terjebak. Dan di sini di hari Senin, bagaimana kita harus menanggapi atau tanggapan kita di saat kita dihadapi dengan kesulitan. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus jujur dan hati-hati. Kenapa sih kita harus jujur? Lebih ditekankan dengan jujur ya. Karena kita nggak boleh lupa bahwa salah satu karakter Tuhan kita adalah jujur, kejujuran. Dan di saat kita tidak mencerminkan kejujuran itu, kita tidak mencerminkan karakter Allah. Kita tidak menunjukkan karakter Allah. Dan kejujuran ini sangat penting karena berbicara dengan firman Tuhan, seperti tadi Kak Ivy bilang bahwa pengetahuan manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Dan kalau kita mencoba untuk menafsirkan Alkitab dengan pemikiran kita, dan itu sudah melewati dari Alkitab itu sendiri, kita jadi tidak menunjukkan karakter Tuhan. Kita tidak jujur. Dan kenapa perlu ada hati-hati? Jadi Tuhan sudah tahu cara pemikiran manusia dengan keegoisan, dengan maunya kita diagung-agungkan oleh manusia yang lain. Di sini Tuhan mengingatkan lagi bahwa kita perlu hati-hati. Jadi ada tanda semacam peringatan untuk kita waspada. Sebenarnya di saat kita tahu ada hati-hati ini, ada waspada ini, dengan secara alami sifat kita untuk jujur itu akan keluar. Karena kita tahu, oh iya kita sudah ada peringatan. Seperti kalau kita di jalan, ada rambu-rambu lalu lintas, kita sudah lihat itu, sudah ada peringatan, kita akan lebih hati-hati dan kita akan jujur, oh ya disuruh stop, berarti kita harus stop. Itu ada jujurnya. Nah, di sini dikatakan bahwa di saat kita mempelajari Alkitab, kita tidak boleh memutar balikan fakta atau semacam seperti ditanya orang, terus tiba-tiba kita yang sebenarnya kita udah nggak tahu jawabannya, tapi karena kita nggak mau dilihat kesannya bodoh, terus akhirnya kita terus akhirnya kita yang oh sepertinya seperti ini, padahal sebenarnya yang tadi pendeta juga bilang PR kita belum selesai. Jadi akhirnya kita memaksakan dan jadinya kita sudah memutar balikan firman Tuhan tanpa kita sadari, dan kita akhirnya mengklaim itu padahal sebenarnya kita sendiri pun nggak mengerti jawaban kita itu. Jadi kadang ada orang yang terjebak dengan posisi dia saat itu, dia memaksakan dan akhirnya dia sendiri bingung gitu. Dia, oh aduh tadi kenapa ngomong seperti itu. Karena memang niat dari untuk mengatakan itu tidak ada Roh Kudus dan tidak ada kerendahan hati. Kita akan belajar itu lagi nanti. Tapi kenapa di sini ditekankan jujur. Jadi lebih baik kita untuk mengatakan kita tidak tahu, kalau memang kita tidak tahu. Karena di saat kita jujur akan ada kepercayaan dari orang yang sedang kita berkomunikasi ya. Tapi kalau kita memang sudah bohong dari awal dan akhirnya ketahuan juga bohong, akhirnya nanti orang menganggap entah itu orang yang bohong itu dianggap bohong atau firmannya. Jadi kita jadi menyesatkan orang itu kan justru. Jadi lebih baik untuk kita jujur aja nggak tahu. Jadi kita tidak menyesatkan orang lain, kita pun jujur bahwa kita memang sebatas itulah kemampuan kita. Dan di sini akhirnya kepercayaan dari hubungan dengan orang itu akan tetap sehat dan dia juga akan tetap percaya sama kita dan percaya tentunya kepada firman Tuhan. Jadi kepercayaan ini kejujuran ini lebih meyakinkan daripada sekedar kita cuma jawab sekedar tapi jadinya lemah konteksnya. Makanya tadi kan Petrus bilang bahwa nggak semuanya, jadi orang selalu mikir oh iya yang ditulis Paulus itu semuanya sulit. Padahal Petrus menekankan bahwa betul memang sulit, tapi tidak semuanya, hanya ada beberapa bagian saja. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul bahwa apapun yang kita pelajari dan di saat kita menemukan kesulitan, kita harus lebih jujur dengan diri kita sendiri bahwa tidak perlu ada pengakuan dari orang lain, tapi kita karena pentingnya adalah kita berhadapan dengan firman Tuhan, bukan sekedar, apalagi kalau kita coba mengait-ngaitkan dengan ilmu pengetahuan di luar firman Tuhan, itu juga sudah lebih menyesatkan. Jadi kita benar-benar harus teliti, kita harus jujur. Dan orang-orang cermat bertekad untuk tidak mengabaikan aspek atau detail-detail apapun yang mungkin penting. Mereka
Nah, di sini dikatakan bahwa mereka tidak tergesa-gesa dalam pemikiran, tetapi teliti dan rajin dalam mempelajari firman Allah dan semua informasi terkait. Jadi kita tidak perlu buru-buru, tidak perlu tergesa-gesa, dan kita harus teliti dan rajin. Berarti harus konsisten untuk kita bisa dapatkan jawaban. Dan di situ akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban yang diilhamkan oleh Tuhan untuk kita. Tapi kita sebaiknya mengingat bahwa kita harus jujur dan hati-hati. Jujur itu penting ya, karena kalau jujur, langkah-langkah gegabah selanjutnya akan terhindari. Kayak yang putar-putar jawaban dan lain-lain. Pendeta, saya punya pertanyaan nih. Apakah karena itu, kan kebiasaan kita kalau dipertanyakan dengan yang sulit, kita defensif, ya kan? Pokoknya dikasih taunya begini, ya kan? Tapi karena itu orang jadi nggak percaya sama kita, ya kan? Karena mereka nggak diajak gimana benernya, gimananya. Kan mereka cuma tahu apa yang benar, tapi gimana yang benar, gimana. Pendeta melihatnya seperti apa? Ini masalah psikologi ya rata-rata ya. Juga masalah pengetahuan. Tadi Ivy sudah bicarakan ada dua kesulitannya. Ada yang secara intelektual memang kita belum sampai kepada level itu. Tapi juga ada psikologi ya. Dan yang psikologi ini yang berbahaya kadang. Ya karena waktu orang mempertanyakan kita anggap itu seperti serangan. Sehingga dengan demikian kita berlaku defensif. Ya. Nah ini bahayanya. Jadi bagi kita, kita bukan sedang mempertahankan sesuatu di sini ya ketika orang bertanya ya. Justru barangkali orang ini mungkin ada kerinduan untuk mau tahu lebih banyak. Ya. Nah ayat hafalan kita itu. Saya suka dengan tokoh Petrus. Coba perhatikan. Dia jujur kan. Memang sulit kan. Ini rasul pertama loh. Ini sementara Paulus kan rasul yang berikut ya, yang banyak orang katakan termasuk orang Korintus tidak diakui di kerasulannya kan begitu. Sementara Petrus ini kan spokesperson, ini orang jadi dianggap sebagai murid pertama ya, dianggap begitu ya oleh Yesus karena terlalu banyak bicara kan begitu. Lalu kemudian dia bikin pengakuan bahwa memang sulit. Bayangkan, ini rasul besar bilang tulisan rasul Paulus sulit. Sulit sama siapa? Termasuk juga sama dia juga. Sulit. Dan ini kan ini kejujuran namanya. Ini luar biasa bagaimana Petrus ini bikin pengakuan. Jadi bukan soal defensif diri ya. Ya, tapi ketika memang firman Tuhan oleh karena pertanyaan itu diserang sehingga mengatakan nah di situ kita perlu defensif ya. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah pengetahuan kita, ya jangan terlalu defensif lah ya. Itu justru jadi malah mungkin bukan kita seperti Bella tadi bilang, bukan kita yang diserang, tapi orang jadi nggak percaya kepada firman. Ya. Karena kita ya coba putar-putar segala macam pakai logika, lalu orang lebih suka dengarnya. Tapi pada akhirnya dia dapati salah ini orang ngomong gitu ya. Ya terima kasih. Iya terima kasih. Nanti kita akan lanjut berikutnya, kita mau lebih mendalam ke dunia psikologi mengenai kerendahan hati. Selain jujur dan berhati-hati, kita juga mau belajar cara merendahkan hati kita dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau seperti tadi kontradiksi dan lain-lain. Nah ini cocok dijelaskan oleh pendeta karena sudah makan asam garam bagaimana menghadapi semua ini. Intinya bagaimana pendeta? Ya, tapi justru ini bertentangan ya kebanyakan oleh pendeta ya. Karena apa? Karena pendeta itu kalau ditanya pantang rasanya kalau tidak menjawab. Betul. Jadi arogan ya, atau sombong jadi. Saya bisa menjawab itu. Saya ingat satu pepatah, saya lupa dari pepatah negara mana yang katakan begini, Anda bertanya membuat Anda bodoh kira-kira 1 menit dalam topik itu. Tapi ketika Anda sudah menjawabnya, maka Anda menjadi pintar forever. Dalam hal itu, ya kan begitu. Iya, benar. Jadi sering pada waktu kita deal dengan Alkitab, ayat yang sulit, kita langsung bikin cocokologi saja ya. Kita anggap, oh inilah jawabannya begitu. Atau mungkin kita ditanya oleh orang yang menemukan satu ayat sulit, lalu ditanya kepada kita. Nah, saya mau katakan adalah baik memang untuk bersikap rendah hati. Artinya kita mengaku ketidakmampuan kita. Jadi kerendahan hati ini membuat kita tidak terpancing atau tergopoh-gopoh membuat klaim. Oke, saya lanjutkan masalah klaim. Masalahnya begini, ketika kita buat klaim, maka biasanya ketika klaim kita itu salah, oh jawabannya begini, pasti nih, pasti. Jadi arogan ya. Maka biasanya ketika klaim kita itu salah, maka ada kecenderungan manusia yang berdosa ini termasuk saya untuk membuat argumen
agar klaim yang saya buat itu menjadi benar. Lalu saya pakai kutipan-kutipan Alkitab. Oh begini loh, beginilah. Saya bangunlah sebuah doktrin yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Nah ini yang terjadi. Ya. Saya kira pengalaman dari banyak rasul, termasuk juga tokoh Alkitab, bisa kita sebutkan beberapa di sini. Ya. Salah satunya, katakanlah dulu tentang murid-murid Yesus. Mereka mengalami kesulitan loh dengan kata-kata Yesus. Iya. Contohnya mengenai bahwa Yesus mengatakan, sampai 3 kali disebut ya, bahwa aku akan mati. Dan itu sulit bagi mereka. Tapi apa disebutkan? Di kitab Markus, saya kira Injil Markus disebutkan kata-kata seperti ini. Mereka nggak ngerti, tapi mereka nggak bertanya. Mereka diam saja gitu ya. Kenapa? Ada indikasi bahwa nanti takut dibilang bodoh. Jadi ya udah diam saja ya. Tapi mereka sulit, nggak paham gitu ya. Bagaimana juga dengan Petrus ya, ketika dia ada punya persoalan tentang, contohnya tentang pengampunan. Disebutkan dalam Alkitab dia datang secara privat. Ya. Karena nggak enak juga kan, dianggap masa itu aja nggak tahu kan begitu ya. Tapi bagi dia sulit, karena dia alami kan, bagaimana saya bisa mengampuni. Dan dia datang dengan klaim yang lebih tinggi ya daripada ukuran orang Farisi. Orang Farisi 3 kali, cukup 3 kali. Lalu dia datang dengan 7 kali. Tapi ternyata Yesus klaim, oh, bukan, seharusnya gini. Nah, kalau tidak diterima dengan rendah hati, maka coba bayangkan bagaimana jadinya Rasul Petrus. Ya. Dia ada banyak kesulitan, ya, dia juga banyak ditegur, ya, termasuk oleh Rasul Paulus pernah. Ya. Tapi coba perhatikan bagaimana dia dengan sikap rendah hati justru mengakui bahwa Rasul Paulus dalam tanda petik adalah memang orang brilian. Makanya tulisannya ada beberapa yang sulit, ya. Tapi dia tetap aku itu firman Tuhan, ya. Nah ini satu hal yang perlu saya kira diberikan penekanannya, bahwa ketika kita berhadapan dengan ayat sulit, secara pribadi kita harus jujur, ya, harus jujur plus dengan ini tadi yang ditekankan di hari Selasa ini, ya, harus dengan rendah hati katakan saya tidak mengerti Tuhan. Nah disinilah mungkin saya kira kita datang kepada doa, ya, atau pada waktu kita memberikan penjelasan kepada orang lain ditanya, dia bodoh kan, dia bodoh dalam satu menit, dia nggak tahu kan, lalu kemudian tambah lagi orang bodoh, ya, yang ditanya juga nggak tahu gitu ya. Mari kita sama-sama belajar, marilah seperti orang Berea, sama-sama menggali firman Tuhan dan akui bahwa kita memang nggak tahu, dan itulah pengakuan jujur itu kan membutuhkan kerendahan hati, bukan? Iya, betul. Ya, terima kasih. Iya, menarik ya kalau bahas mengenai kecenderungan hati manusia untuk meninggikan hati, apalagi Petrus kita tahu karakternya. Iya, arogan, to the point, blank gitu kan, mau berdiri air, ayo berdiri gitu di atas air, dan lain-lain. Nah, kalau Bella sendiri melihatnya gimana? Kecenderungan ini bahayanya di mana? Sebenarnya kadang kerendahan hati itu agak memang sulit ya sebenarnya, apalagi kalau kita tahu kebenaran satu hal, terus tiba-tiba ditanya hal yang berbeda. Terus kita mau mencoba untuk menjawab itu, tapi karena belum sampai ke situ, terus akhirnya mundur. Iya, kayak jadinya kayak kita udah tahu yang A, tapi karena ditanya B dan B-nya ini kita belum tahu pasti semuanya, terus akhirnya kita mencoba memaksakan, akhirnya kerendahan hati ini jadi hilang gitu. Akhirnya kita mencoba untuk, dan memang apa ya, sebenarnya 11-12 ya rendah hati dengan mencoba untuk terlihat tahu. Bahkan dalam kita, maksudnya kita bisa munafik sih sebenarnya. Kita bisa dengan kerendahan hati menjawab, tapi sebenarnya itu di belakang motif kita sudah berbeda. Jadi memang kadang sulit untuk rendah hati ini. Kita harus benar-benar minta. Dan kadang dicap jadi lu kurang yakin lu sama yang lu pelajari gitu kan. Nah, pendeta menanggapi keraguan diri sendiri gimana nih? Ini jangan ngomongin orang lain dulu ya, kan kita belum menyampaikan apa-apa, tapi diri kita gimana? Kita bicara normal ya, kita katakan kita tidak terlalu banyak distorsi dalam pemikiran ya, karena kita dealing sekarang dengan firman Tuhan ya, saya dengan firman Tuhan. Maka kalau saya menanggapinya secara pribadi, ya ada banyak ayat yang saya hadapi itu saya treat menunjukkan saya ini sebenarnya orang yang kurang rendah hati.
Tahu contohnya? Ini kita bikin contoh ya. Saya nggak bicara orang lain ini. Cerita. Bicara nih sekolah sahabat nih kan. Sekolah sahabat ini kan banyak pertanyaan nih. Iya. Saya tunjuk ini kepada kamera nih. Ada kosong gitu ya, kosong. Jadi saya belajar Alkitab nih kan. Sebenarnya kan pelajaran sekolah sahabat ini kan pelajaran Alkitab sebenarnya. Iya. Tapi ada panduan ya. Lalu disebut ayat di situ. Saya biasanya lakukan seperti ini. Oh, saya tahu itu ayat tuh. Oke, langsung baca keterangannya kan begitu. Jadi saya bukan mempelajari Alkitab, tapi mempelajari catatannya. Iya. Catatan yang dibuat oleh pengarang atau penulis sekolah sahabat. Ini juga tipikal, kalau bisa diperkembang ya, menunjukkan bahwa saya ini sebenarnya enggak honest ya, enggak jujur, enggak juga mau rindu untuk lihat Alkitab itu yang sebenarnya bagaimana. Saya yakin aja, oh itu dibilang begitu. Oh iyalah, oke ya. Padahal sebenarnya kita harus ulang-ulangi ya. Siapa tahu ada sesuatu yang baru ya. Saya percaya sekali bahwa pasti ada sesuatu yang baru tiap-tiap kali kita baca firman Tuhan. Inspirasi Roh Kudus itu ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke hari berikutnya setelah yang satu ini. Setelah kita menyadari pentingnya kerendahan hati, kejujuran, sifat berhati-hati, nah sekarang kita dipaparkan kepada perlu juga loh tekad sama sabar untuk belajar sendiri. Berarti jangan puas dengan kata, oh maaf saya nggak tahu, tapi ayo cari tahu dong gitu kan. Berarti itu memerlukan tekad dan kesabaran. Dan untuk hal ini ada dua janji Tuhan sebenarnya. Di Galatia 6 ayat 9 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Saya mau baca Galatia 6 ayat 9, dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi tekad ya. Terus 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Selalu ada buahnya. Jadi sebenarnya kita kan sekarang belajar mengenai bagaimana kita bereaksi kepada pertanyaan orang lain. Sebenarnya ujung-ujungnya kita juga yang bakal diberkati. Kalau kita maju terus, ya kan? Tapi kalau kita berhenti di situ ya berkatnya ketahan juga nih. Nah, di pelajaran hari ini yang mau ditekankan adalah dengan kita belajar, berarti kita menyadari firman Allah itu penting. Kalau kita hanya stop di situ aja, berarti ya udahlah, semoga dia lupa gitu ya, kan? Padahal kita nggak inget juga itu penting buat kita juga gitu kan. Time heals. Betul, time heals. Apa juga otak juga lupa gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua dikatakan tadi yang udah disinggung bahwa ada berkat yang lebih besar daripada kita mengetahui lebih dan meyakini lebih gitu kan. Berarti kalau next time kita ditanya lagi, orang yang bertanya akan langsung terberkati di saat itu, ya kan? Kalau sekarang kita masih mendelay berkat orang nih, nanti ya saya jawab itu. Tapi next time kita akan jawab di situ juga. Dan kita tahu bahwa kita bertemu dengan orang lain kan nggak kebetulan, ya kan? Mungkin cuma di kereta 2 menit doang. Sayang kalau 2 menit itu kita lewatkan hanya karena kita nggak tahu jawabannya apa. Gitu. Jadi kita lihat dari sisi yang besarnya ya, ternyata menghadapi kesulitan itu impact-nya gede loh, bukan hanya buat kita aja. Terus yang kedua adalah, yang ketiga, bahwa ada kok solusi. Berarti setiap ayat-ayat sulit yang kita temukan, ada solusinya. Dan solusinya apa? Nah, disinilah inspirasi saya menanyakan pertanyaan di awal tadi ya. Kalau kita mentok, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dianjurkan, ditinggalkan saja dulu yang susah itu, tapi bukan berarti kita tidak melakukan atau mempraktekkan yang jelas-jelas, gitu kan? Jadi teringat ayat yang mengatakan kalau kamu tidak mematuhi satu peraturan, ya berarti kamu tidak mematuhi yang lain, gitu kan? Karena semuanya kesatuan. Berarti dengan kata lain, kalau ada satu bagian Alkitab misalnya, aduh saya belum yakin tentang persepuluhan nih, misalnya gitu. Akhirnya imbas-imbasnya ke, ya udah berarti nggak usah ke gereja lah. Orang saya nggak mau kasih perpuluhan, berarti kita udah menyinggung hari Sabat gitu kan, terus berentet lagi ke yang lain. Di situ bahayanya kalau saya lihatnya kayak gitu ya, karena kita belum mengerti satu bukan berarti kita boleh menganggap remeh yang lain gitu. Kalau pendeta melihatnya gimana pendeta mengenai tekad dan kesabaran, apalagi untuk S1 pendeta 4 tahun juga ya, tiap hari harus belajar ya. Dalam hal belajar Alkitab ya, dan dalam hal mendapatkan ayat-ayat yang sulit ya, punya tekad ya. Intinya kan begini, tujuan kita belajar Alkitab kan supaya diubahkan, bukan? Kita mau agar kiranya firman Tuhan itu menjadi
living bread, ya, yang kiranya menjadi darah dan daging dalam hidup saya secara rohani. Jadi harus ada tekad seperti itu, ditambah lagi dengan kesabaran ya. Saya ada yang sulit, sama seperti kita makan, Pak. Ya, ketika kita makan, ada kadang orang ya ibu-ibu biasanya yang bikin sayur yang pahit, ada yang manis. Lalu kita pilih-pilih, ya nikmati saja begitu ya. Ada kesabaran dalam menikmati, karena ternyata itu ada vitaminnya ya. Nah, sama seperti di alinea yang pertama dalam pelajaran sekolah kita ini, biasanya ayat yang sulit ketika kita berhadapan dengannya, lalu kita mempelajarinya dengan tekun, dengan setia, kalau itu terselesaikan, biasanya itu ingat setengah mati itu ya. Dibanguni tengah malam langsung bisa ulang ya. Karena dia sudah alami daripada orang yang hanya hadapi ya ayat-ayat yang mudah ya. Karena begitu besar kasih Allah, kira-kira begitu ya. Lalu dan itu pun aplikasinya jadi salah juga ya. Karena terlalu gampang ya, terlalu mudah. Enggaklah ya. Karena Rasul Paulus, Rasul Petrus semuanya bilang ya bahwa ya oke, kalau kamu bayi oke, kamu minum susu. Tapi kalau kamu sudah lebih besar, udah adult, mature, ya kuberikan kepadamu yang agak sedikit keras ya. Nah sekarang kita mau pikir yang mana kan begitu. Jadi bagi saya determination ini, ya tekad ini dengan kesabaran ini adalah sifat-sifat orang yang dewasa ya, atau mau dewasa. Katakanlah saya mungkin lemah sekarang, tapi saya mau dewasa loh. Saya mau bertekad agar firman Tuhan ini benar-benar saya boleh nikmati dan tidak membeda-bedakan. Ya walaupun ada teknik-teknik tertentu ya, ketika dapat sulit, oke lalu singkirkan dulu sebentar ya, lihat dulu keliling-keliling dulu. Ini kira-kira ada nggak jawabannya di yang kita kelilingin ini kan? Oh ada nanti ya, atau cara lain yang mungkin tanya sama orang yang lebih tahu, atau tanya dengan teman, tanya pendeta, dan tanya ya orang lain. Mungkin orang tua kita juga mungkin tahu ya, kira-kira demikian ya. Terima kasih. Benar. Saya jadi ingat bahwa firman Allah juga kan sifatnya progresif. Artinya waktu Martin Luther belajar dulu, dia baru terbuka pikirannya tentang Alkitab sebagai otoritas firman Tuhan, bukan tradisi. Setelah dia, baru nanti ada yang mempelajari mengenai 10 hukum Allah. Kita selamat karena kita menuruti hukum Allah. Jadi adalah gereja metodis gitu kan. Baru nanti ada yang belajar tentang pentingnya baptisan, ada gereja baptis. Berarti memang kebenaran dibukanya satu-satu karena memang manusia susah gitu. Ada ilustrasi yang mengatakan kebenaran itu seperti membuka hordeng. Kalau sekaligus dibuka semuanya, buta mata ya kan, masuk gitu langsung banyak deh. Silau. Tapi kalau dibukanya pelan-pelan, oh iya, beradaptasi. Jadi enak gitu kan ngelihat keluarnya gitu. Bayangkan kalau dulu Martin Luther langsung dapat 100% kebenaran Alkitab yang jauh dari yang norma pada saat itu. Bagaimana cara menyampaikannya kepada kita yang zaman sekarang ya kan? Jadi harus satu-satu. Nah, ya, itu bersyukurlah juga, kita ya kan. Dan itu juga kan yang seperti firman Tuhan katakan bahwa tadi kan Bella dengar yang Kak Ivy bilang bahwa 2 menit aja orang nanya itu sebenarnya udah penting banget, kita nggak bisa. Makanya Tuhan udah berpesan juga di dalam firman Tuhan bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan berjaga-jaga, karena bukan hanya berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan, tapi berjaga-jaga dengan jiwa-jiwa yang datang bertanya kepada kita. Ternyata itu juga bisa untuk jadi ayat untuk kita bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus tetap mempelajarinya, dan kita harus berjaga-jaga supaya jangan ada jiwa-jiwa yang mau belajar dan akhirnya kita tidak bisa untuk menjawab atau membantu. Amin. Boleh satu lagi. Dan menariknya Alkitab ditulis tidak per topik. Misalnya tentang baptisan ya per topik, tapi di mana-mana, gitu. Jadi itu membuat kita memang harus agak aktif lah ya, berkunjung ya. Jadi bukan hanya jalan-jalan di mall misalnya, tapi jalan-jalan juga di Alkitab. Oh, ini ketemu di sini, ketemu di sini. Lihat konteksnya. Oh, ini begitu ya. Jadi itu memang menuntut kita memang belajar, dan kita harus berkunjung ya, ziarah ke setiap ayat, kira-kira begitu ya. Amin. Semakin seru, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Setelah mengetahui bagaimana menghadapi ayat sulit secara psikologi dan juga secara intelijen, kita mau lihat apa yang Alkitab sendiri katakan. Bagaimana seharusnya kita menghadapi firman Tuhan yang agak sulit. Bella, boleh tolong jelaskan? Baik, di hari Kamis ini tentang Alkitabiah dan berdoa. Sebenarnya kalau mau lihat dari judulnya saja sudah sangat jelas sebenarnya untuk kita. Tapi
di sini dijelaskan lebih jelas lagi bahwa kesulitan-kesulitan yang kita temukan mengenai Alkitab, jawaban terbaiknya yaitu yang bisa kita temukan di Alkitab itu sendiri. Dan masalah-masalah ini paling baik ketika kita mempelajarinya dengan mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. Seperti pendeta tadi bilang bahwa kita harus berziarah ya pendeta. Dan di sini juga diajarkan bahwa jangan hanya kita berurusan dengan satu ayat saja yang terpisah, tapi kita juga harus melihat keseluruhan dari Alkitab ini. Jadi kita harus mempelajari Alkitab ini secara menyeluruh, berziarah kalau kata pendeta, dan baru disitulah kita akhirnya menemukan jawaban. Tapi bukan dengan kekuatan kita atau bukan karena kita rajin berziarah atau rajin mempelajari ya pendeta, tapi ternyata di sini sangat penting untuk kita berdoa juga. Karena kita tahu bersama bahwa ini adalah firman Tuhan, dan kita adalah manusia yang berdosa, yang memiliki keterbatasan. Dan memang iblis juga berusaha sangat keras untuk membuat kita gagal fokus. Jadi kadang apa yang kita lihat itu 11-12 sama apa yang disesatkan oleh iblis. Jadi memang dalam mempelajari Alkitab kita betul-betul harus meminta Roh Kudus untuk membantu kita. Dan berdoa ini bukan hanya meminta Roh Kudus, tapi dalam kita mempelajari akan ayat-ayat atau firman Tuhan, kita juga harus berdoa dan jujur kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini ayat yang ini maksudnya apa ya Tuhan? Dan saya ingin mempelajari ini untuk apa? Motif kita itu untuk apa? Apakah ayat-ayat yang akan kita pelajari kita gunakan untuk menjadi senjata untuk orang lain, melawan orang lain? Tentunya bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kita meminta kepada Tuhan dengan kejujuran dan motif kita itu apa? Jika itu memuliakan nama Tuhan, kita pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban itu. Tapi di saat kita memiliki motif, mungkin kita akan mendapatkan jawaban, tapi belum tentu juga itu adalah dari Tuhan. Karena kita ingat bahwa setan juga mencoba dari berbagai cara untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi gagal fokus dengan apa yang sebenarnya firman Tuhan maksudkan. Dan di sini, jika kita kurang jelas atau kita kurang mengerti, kita harus bawa itu dalam doa dan harus lebih jujur. Seperti kalau kita ingat Daniel, waktu dia mendapatkan penglihatan, salah satu jalan yang dia, bukan salah satu, satu-satunya jalan yang dia lakukan adalah berdoa. Tentunya dia juga membaca kitab para nabi sebelumnya, tapi dia berdoa. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, dia tidak tahu apa yang dia lihat, dia tidak tahu apa yang dia dapatkan waktu itu dari Tuhan. Dan akhirnya dia berdoa, betul-betul berdoa. Kalau nggak salah itu di Daniel 8 ya pendeta, bagaimana menceritakan Daniel berdoa. Dan itulah yang seharusnya juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita memang harus berdoa, dan berlutut ini adalah salah satu cara untuk kita dapat menemukan jawaban yang kita tidak mengerti dari firman Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, di sini ada yang di sini dicatatkan dalam sekolah Sabat, sampai ditulis ini sangat penting, yaitu dalam doa motif kita dibentangkan dan kita bisa menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya. Ternyata bukan hanya kita meminta jawaban, kita menerimanya, kita juga harus meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita roh kerelaan untuk kita dapat mengikuti dan melakukan kebenarannya. Buat apa kita memiliki pengetahuan banyak, buat apa kita memiliki ilmu pengetahuan banyak, tapi kehidupan kita, cara hidup kita tidak memancarkan apa yang telah kita ketahui. Itu sama saja tidak ada sia-sia. Jadi salah satu hal betul, kita memang harus minta kepada Tuhan jawaban. Kita juga harus meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya, membentangkan semuanya kepada kita. Tapi yang penting juga kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus mengikutinya, tentu saja dengan kerelaan. Karena dalam mengikuti Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Bagaimana kita dapat menyangkal diri kita kalau kita tidak rela dan kita menjadi arogan atau sombong ya. Saya tertarik dengan 1 Timotius. Sebenarnya ini ayat di
pelajaran hari Senin, tapi saya tertarik dengan 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ternyata kita juga bisa menyelamatkan orang lain yang mendengarkan kita. Tapi kita harus benar-benar minta kepada Tuhan, karena sebenarnya bukan wewenang kita, tapi Tuhan memberikan tanggung jawab, mempercayakan kita, dan itu bukan kekuatan kita sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa jika kita tidak mengerti atau kita tidak mendapatkan jawaban, bukan berarti kita tidak mendapatkan solusinya. Kadang kita sudah diberikan solusinya, tapi kita tidak menyadari. Atau mungkin kita memang harus sabar, karena Tuhan itu proses. Tuhan tidak instan. Jadi apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita harus bertekun, kita harus sabar dalam menunggu jawaban-jawaban Tuhan, karena banyak contoh di Alkitab, murid-murid Tuhan semuanya itu mereka memiliki kesulitan yang sama, tapi mereka pasti sabar, mereka pasti meminta dengan sungguh-sungguh. Dan di saat-saat seperti ini, dalam situasi apakah kita harus merenung bahwa doa telah membuat perbedaan dalam hidup kita, karena doa itu sangat penting. Amin. Kita akan dengar pendapat pendeta setelah yang satu ini, pendeta ya. Ya. Setelah dari tadi kita sudah jalan jauh ya kemana-mana, dari psikologi, dari intelijen, tapi tetap ujung-ujungnya adalah hubungan kita dengan Allah itu sendiri, yang bisa kita jalin hanya melalui firman-Nya dan juga doa. Pendeta boleh tambahkan pentingnya kedua hal ini? Ya, saya suka untuk bicara yang Alkitabiah tadi ya, Alkitabiah dengan berdoa. Mungkin ada bagian yang perlu diklarifikasi tentang dari pikiran banyak orang ya. Jadi kalau Alkitabiah itu contohnya khotbah Alkitabiah katanya. Itu artinya berarti kita harus ambil ayat dari Alkitab. Jadi karena hanya mengutip ayat, banyak ayat, itu sudah Alkitabiah. Enggak juga ya, enggak juga. Jadi justru ada kita tahu yang dia kutip ayat, tapi kemudian kita tahu bahwa itu bukan firman Tuhan lagi. Konteksnya berbeda gitu ya. Contohnya setan di Matius pasal 4 kan, kutip-kutip ayat ya. Tapi ternyata bukan Alkitabiah lagi ya. Jadi saya suka dengan istilah ini ya, bahwa kita dijuluki ya, Gereja Masih-Ada ke-7 dari awal, walaupun kemudian ada pimpinan kita membuat survei, katanya sudah mulai turun ya. Kegemaran membaca. Disebut bahwa Gereja Masih-Ada ke-7 adalah people of the text. Artinya kita ini jago hafal ayat ya, tahu ayat itu Job, begitu ya. Tapi ketika kita bicara pada hari Kamis ini, ya ini sebenarnya bicara tentang kita bukan lagi people of the text. Nah, pekan-pekan lalu kita bicara tentang people of the context ya, kita tahu konteks. Tapi ini lebih bertambah lagi people of the book, lalu people of the books, bahkan people of the Bible atau Bibles ya. Jadi kita jadi lebih karena ayat ini bisa saja mendapatkan penjelasan dari tempat lain, sesuai ya. Jadi seperti tadi ayat ya, ada ayat yang kita bahas tadi, Yesaya, coba dibaca dulu. Dalam bahasa Indonesianya itu menarik, jadi seperti apa ya. Yesaya 28 ayat 10 mengatakan, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan Alkitabiah ya. Jadi kita lihat dari bagian ini bagaimana untuk menjawab itu ya, jadi jangan ambil ayat ya. Misalnya ayat ini yang bicara tentang apa, ternyata dimasukkan ke sini ya. Nah itu keliru namanya ya. Jadi intinya bagi kita sekarang adalah harus ada prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa kita belajar Alkitab termasuk belajar yang sulit itu adalah untuk membuat firman itu benar-benar berbicara atau melawat kita. Lalu mengubahkan hidup kita. Sama seperti di 2 Timotius 3 ya. Jadi itu mengajar, untuk pengajaran, untuk disiplin, untuk koreksi kesalahan dan segala macam ya. Jadi itu yang kita punya konsep. Jadi walaupun sulit, ya tapi tetap saja ada fungsinya, ada berkatnya bagi kita ya. Untuk membuat orang jadi cerdas, bukan cerdas di sininya, tapi cerdas untuk keselamatan. Dia tahu jalan ke sana, kan begitu. Nah ini yang saya rindu untuk tekankan ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini dan masuk ke pelajaran berikutnya. Jangan lupa kita belajar Alkitab bukan sekedar untuk pengetahuan.
Ya. Amin. Tapi agar kita boleh dituntun hari lepas hari, diubahkan untuk sampai kepada keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Dan untuk konklusi juga, sambil pendeta tambahkan, saya melihat anak muda zaman sekarang, kita mentalnya kurang kuat seperti orang zaman dulu, ya kan? Ketika menghadapi kesulitan, lebih mudah menyerah kecenderungannya, termasuk kepada Alkitab. Tidak mengerti sendiri, langsung, mungkin Alkitab bukan buat saya kali gitu ya. Buat diri dia sendiri, dia sudah mulai jauh dari keyakinannya akan firman Tuhan, bagaimana dia mau membagikannya ke orang lain gitu. Untuk orang muda yang sedang berada di kondisi seperti ini, apa yang bisa pendeta katakan untuk menguatkan mereka? Ya, saya sendiri juga adalah orang seperti itu. Ya. Jadi saya suka dengan lagu In Jesus Name We Press On. Satu kali saya tonton ini, ada YouTube yang lagu ini, ada choir ya. Lalu kemudian choristernya bilang begini, kenapa lagu ini kami nyanyikan adalah karena kita memang sadar bahwa zaman sekarang terlalu banyak orang yang quitters, ya, terlalu banyak quitters. Dikit-dikit udah nyerah, ya. Ya mungkin saya nggak tahu apakah ada hubungannya juga dengan gaya makan kita ya, instan. Atau jangan ke sana ya, jangan ke sana. Tapi maksud saya adalah inilah tipikal zaman ya, orang yang sangat mudah menyerah. Ya. Karena apa? Memang komitmen kurang satu. Yang kemudian kedua, ya mungkin keyakinan juga kepada apa yang sedang dipelajarinya kepada Alkitab memang juga lemah. Ya. Sulit sedikit. Sulitnya mungkin bukan soal dia tidak paham itu, karena generasi sekarang saya bilang generasi yang luar biasa ya, banyak tahunya ya, bahkan banyak yang ngajar ya, khususnya masalah gadget ya. Tapi masalahnya adalah ketika dia dapatkan firman itu, ini nggak cocok sama saya, karena memang dia nggak mau ya. Jadi marilah lembutkan hati ya, izinkan Tuhan berkarya, karena ayat-ayat Alkitab ini menolong kita ya. Amin. Dalam situasi hidup yang bagaimana ya. Dan saya mau katakan, history repeats itself. Yesus pernah menubuatkan itu ya. Akan terjadi seperti zamannya Nuh itu nanti. Orang just business as usual, no problem, ya kan? Nggak mau tahu. Ya walaupun sudah ada terjadi gerakan dari hewan-hewan masuk ke apa, no problem, ya. Just quit ya, just quit. Karena it is not for us. Nothing ya, nothing happen yang akan membahayakan kita. Padahal ternyata, wow, ada sesuatu yang sedang Tuhan tunjukkan kepada mereka, tapi mereka gagal apa? Gagal fokus. Ya. Bella, ada yang mau ditambahkan terakhir? Iya, di saat kita berdoa, Tuhan memberikan kita bimbingan melalui Roh Kudus-Nya, dan kita harus ingat bahwa di saat Tuhan memberikan jawaban untuk doa-doa kita, Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Kita harus ingat itu. Tuhan akan selalu selaras dengan Alkitab, mengukuhkan serta membangun di atas apa yang telah Tuhan ilhamkan kepada para penulis. Jadi kalau kita mendapatkan suatu jawaban yang tidak selaras dengan Alkitab, kita harus menguji kembali apakah itu benar dari Tuhan atau tidak. Karena Tuhan akan selalu selaras dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih Bella. Dan untuk menguatkan para sahabat orang muda sekalian, Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi tidak cukup hanya mengerti secara kepala, tapi coba kita kecap. Namanya kecap ya berarti dialami lah gitu kan. Ini bener nggak Tuhan bilang ini cuma nyusahin saya aja kayaknya deh gitu kan. Apakah nanti ujung-ujungnya tidak, tapi itu harus kita jalani semua. Baiklah para sahabat sekalian, tetaplah mempelajari firman Tuhan, semoga dikuatkan dengan pelajaran minggu ini. Kita kembali lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.